Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Abdul Salam. Nomor induk mahasiswa 23811311097, kelas A29, mahasiswa PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang saya hormati Bapak Dr. Amir selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam segalanya. Tujuan dibuatnya video ini yaitu sebagai tugas dari mata kuliah ilmu Al-Quran, di mana ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab mengenai pengertian tafsir Al-Quran, macam-macam tafsir, manhaj, dan juga corak tafsir. Tafsir menurut bahasa adalah bayan, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang bisa menyempurnakan Al-Quran, mulai dari menjelaskan makna, menyikap hukum-hukumnya, dan menghilangkan permasalahan-permasalahan di dalam ayat-ayatnya. Dalam kitab berjudul Dirasah fil Manhajil Quran karya Muhammad Wasim, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang maksud-maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berdasarkan kemampuan manusia. Ilmu itu mencakup segala sesuatu yang menerangkan tentang pemahaman maknanya, penjelasannya, dan kandungannya. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 metode. Yang pertama, metode ijmal atau global. Yang kedua, metode tahlili atau analitis. Yang ketiga, metode muqorin atau perbandingan. Yang keempat, metode maudhu atau tematik. Selanjutnya, macam-macam tafsir. Di sini ada 4 macam tafsir yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur atau tafsir riwayah. Tafsir ini adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis atau perkataan para sahabat. Alasannya, para sahabat mendengar penjelasan langsung dari Rasulullah dan merupakan saksi atas turunnya ayat-ayat Al-Quran. Hukum tafsir bil ma'thur adalah harus diikuti dan dijadikan pedoman, karena merupakan jalan pengetahuan yang benar, serta merupakan cara paling utama dan paling aman untuk menjaga diri dari tergelincirnya ke suatu kesesatan. Nomor 2, tafsir biroi atau tafsir dirayah. Tafsir biroi atau tafsir dirayah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, tafsir biroi al-mahmud atau diperbolehkan. Tafsir ini adalah metode penafsiran Al-Quran dengan cara ijtihad yang disandarkan kepada ilmu-ilmu usul, baik dari ilmu lughah atau ilmu syar'i dan juga ulumul Quran. Jenis yang kedua itu tafsir al-mazmum atau tercerah, terlarang. Ini adalah penafsiran berdasarkan Al-Quran tanpa ilmu atau mengikuti hawa nafsu dan kehendak pribadi, tanpa didasarkan kepada kaidah-kaidah bahasa atau ulumul Quran. Jenis tafsir yang ketiga, tafsir bil isyarah atau tafsirul isyari. Ini adalah tafsir yang menggunakan metode penafsiran melalui isyarat suci yang timbul dari riyadhah ruhiyah. Orang sufi meyakini bahwa riyadhah ruhiyah bisa mengantarkan seseorang ke dalam derajat yang bisa membuka isyarat-isyarat suci.
Tafsir ini disebut tafsir sufi atau tasawuf. Ya, jadi hukum tafsir ini adalah ikhtilaf yang melarang, namun ulama yang membolehkan mengajukan beberapa syarat sehingga tafsir ini diterima. Yang keempat adalah tafsir fuqaha. Tafsir fuqaha adalah metode penafsiran dengan menonjolkan penafsiran hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Tafsir ini diperbolehkan untuk dijadikan pedoman jika penafsirannya telah disepakati. Selanjutnya, corak. Corak tafsir dalam bahasa Indonesia, kosakata corak menunjukkan berbagai konotasi, antara lain bunga atau gambar-gambar pada kain, terus anyaman dan sebagainya. Misalnya dikatakan corak kain itu karena bagus, dapat berkonotasi berjenis-jenis warna pada warna dasar. Misalnya dikatakan dasarnya putih, coraknya merah, dan dapat pula berkonotasi atau sifat berarti paham, macam atau bentuk tertentu. Itu. Menurut Nasruddin Baidan, corak tafsir adalah suatu warna atau arah kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Para ulama tafsir mengklasifikasi beberapa corak penafsiran Al-Quran, antara lain yang pertama corak sufi. Penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Yang kedua, corak falsafi. Tafsir falsafi adalah cara penafsiran Al-Quran dan menggunakan teori-teori filsafat. Yang ketiga, corak fikih atau hukum akibat pengembangan ilmu fikih dan terbentuknya madhab fikih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapat berdasarkan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Yang keempat, corak sastra. Corak sastra adalah tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat banyaknya orang-orang non-Arab yang memeluk agama Islam serta akibat kelemahan orang Arab itu sendiri. Yang kelima, corak ilmi. Tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan mendekatkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari teman-teman ilmiah yang didasarkan pada Al-Quran. Demikian presentasi dari saya sebagai tugas ilmu Al-Quran. Manakala banyak kesalahan dalam penyampainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.